Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. الحب معراج القلوب إلى السماء، وأنا منورة البهاء. الشوق بوصلة تزف الراحلين إلى الضياء. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau lebih akrab disapa guru tua dan dikenal sebagai seorang ulama yang mempunyai banyak karomah. Beliau adalah pelopor dakwah di kawasan timur Indonesia, tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Lembaga Pendidikan Al-Khairat, yaitu lembaga pendidikan Islam. Selain memiliki sejumlah madrasah dan pesantren, juga mempunyai sebuah perguruan tinggi. Bukan hanya di Palu, sekolah dan madrasah-madrasahnya juga terdapat di beberapa tempat di Sulawesi, bahkan di kawasan timur Indonesia. Tidaklah salah jika Al-Khairat disebut sebagai pintu gerbang dakwah Islamiyah di kawasan timur Indonesia. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, ulama besar yang sangat terkenal dengan panggilan sebagai guru tua. Beliau juga dikenal sebagai penyair. Salah satu syairnya berbunyi, "Selama 25 tahun aku berjuang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekerja keras mendirikan madrasah yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan menjadi saksi bahwasanya amal dan perkataanku tidaklah sia-sia." Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dilahirkan pada hari Senin 14 Sya'ban 1309 Hijriah atau 15 Maret 1892 Masehi di Tarim, sekitar 5 km dari Sewun, Hadramut, Yaman Selatan. Ayahandanya adalah seorang mufti di Hadramut, Habib Salim bin Alwi bin Asgaf Al-Jufri. Sedang ibunya Syarifah Nur adalah putri Raja Wajo, Sulawesi Selatan yang bergelar Arung Matoa Wajo. Sayyid Idrus dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan mencintai ilmu, sehingga pribadinya tumbuh sebagai pencinta ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Sejak kecil, beliau sudah menampakkan kelebihan-kelebihannya. Menjelang dewasa, ia sudah memiliki cakrawala berpikir yang luas. Beliau pun giat dan tekun menuntut ilmu. Kecintaannya pada ilmu barangkali lantaran beliau sangat terkesan akan nasihat salah seorang gurunya agar ia dapat menyamai ilmu kakeknya, Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri, penyusun kitab Syarah Umdatus Salik. Mula-mula beliau belajar kepada ayahandanya, dan ketika usianya mencapai 12 tahun, ia sudah mampu menghafal Al-Quran. Selain itu, beliau juga berguru kepada beberapa ulama besar sahabat ayahnya, seperti Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf, Habib Muhammad bin Ibrahim Belfegi, Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar As-Segaf, Habib Abdullah bin Saleh bin Husin Al-Bahar, dan masih banyak lagi. Dalam usia yang relatif sangat muda, beliau sudah dapat memahami dan menghafal lebih dari 200 ayat ahkam landasan hukum. Beliau juga sempat menjadi santri di salah satu rubat pesantren di Tarim. Usai menamatkan pendidikan di pesantren tersebut, beliau mulai berdakwah dan mengajar sebagai mubalik. Ketika itu, beliau sempat dikenal dengan gelar Al-Bahrul Fahamah, pemilik pemahaman seluas lautan. Suatu saat, beliau juga pernah menjadi mufti, penasihat pemerintah di bidang syariah selama 2 tahun, menggantikan ayahandanya yang wafat. Bukan hanya sebagai ulama, Sayyid Idrus juga dikenal sebagai mujahid yang menentang penjajahan Inggris terhadap negerinya Yaman. Bersama sahabatnya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, beliau berbagi tugas. Sayyid Idrus bertugas membawa dokumen rahasia ke markas Liga Arab di Kairo, tapi sampai di Pelabuhan Aden, beliau tertangkap oleh tentara Inggris dan dikembalikan ke Hadramut. Beliau dilarang pergi ke Timur Tengah, tapi boleh ke salah satu dari 2 tujuan,
Asia Tenggara atau Cina. Beliau memilih ke Asia Tenggara dan akhirnya ke Indonesia. Tahun 1926, beliau menginjakkan kaki di Indonesia. Ini adalah kedatangannya yang kedua kali, sebab semasa kecil beliau pernah ke Indonesia bersama sang ayah. Selain melepas kerinduan pada kampung halaman ibundanya di Wajo, belakangan beliau menjadikan Indonesia sebagai tempat berdakwah. Maka mulailah Said Idrus menciarkan Islam. Ketika itulah beliau mulai mengajar dan mula-mula di Madrasah Jamiat Khair Jakarta. Kemudian membuka dan memimpin Madrasah Arabitah Al-Alawiyah di Solo yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Diponegoro. Aktivitas dakwanya meluas hampir di seluruh Jawa. Beliau adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bermadhab syafi'i dengan mengamalkan tarikat alawiyah. Bukan hanya mengajar dan berdakwah di berbagai pelosok, Said Idrus juga sempat menjalin hubungan erat dengan para ulama yang ketika itu aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Salah seorang di antaranya ulama yang sangat akrab dengannya ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur dan pendiri Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1929, beliau mulai merambah ke kawasan timur Indonesia. Setahun kemudian pada 1930, beliau mulai berdakwah di Palu, Sulawesi Tengah. Beliau berdakwah di kalangan suku Kaili. Kehadirannya di tengah-tengah suku Kaili adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan rahmat bagi suku terbesar di Sulawesi Tengah tersebut. Sesungguhnya lah kedatangannya ke sana tanpa direncanakan sama sekali. Kala itu Said Idrus tengah berada di Tondano, sekitar 35 km dari Manado, Sulawesi Utara. Beliau kebetulan bersilaturahmi dengan dua orang saudaranya yang telah lebih dahulu hijrah ke Indonesia, masing-masing Habib Syekh bin Salim Al-Jufri dan Habib Alwi bin Salim Al-Jufri. Kedatangannya di Palu hanyalah untuk transit menuju Wani, Kecamatan Tawaili, Donggala untuk memenuhi undangan tiga sahabatnya, yakni Said Ibrahim bin Zain Al-Mahdali, Said Muhammad bin Muhsin Ar-Rifai, dan Said Ahmad bin Ali Al-Muhtar. Setelah itu, barulah beliau menuju ke Palu. Kedatangannya ke Palu ternyata kemudian menjadi catatan sejarah dalam mengawali dakwah di kawasan timur Indonesia. Melihat kondisi masyarakat Palu kala itu yang sangat membutuhkan pendidikan agama, beliau pun segera memutuskan untuk menetap di sana. Tak lama kemudian, tanggal 30 Juni 1930, beliau mendirikan madrasah bernama Al-Khairat. Bertahun-tahun Said Idrus berdakwah dan mengajar keliling, menyusuri berbagai pelosok desa, menyeberangi sungai, menembus hutan dan perbukitan, merambah hampir seluruh Sulawesi. Dan akhirnya kini Al-Khairat berkembang tidak hanya di Sulawesi Tengah, tapi juga di Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan, hingga Irian Jaya. Para alumnus santrinya tersebar di seluruh kawasan timur Indonesia sebagai pegawai negeri, guru, dosen, pengusaha, ulama, bahkan juga para pejabat di daerah-daerah dan pejabat tinggi. Kepada mereka, Said Idrus berpesan dalam salah satu syairnya, "Wahai Abnaul Khairat, bangkitlah, tunaikan kewajiban mengajar. Kelak kalian akan menjadi pelopor terdepan. Kalian telah memiliki panutan yang dicontohkan oleh orang-orang sebelum kalian, yaitu para guru yang telah membimbingmu." Said Idrus bin Salim Al-Jufri, ulama besar dan pelopor dakwah di kawasan timur Indonesia, wafat pada hari Senin 22 Desember
1969 bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1349 Hijriah. Sebelum wafat, Said Idrus bin Salim Al-Jufri berpesan agar pada setiap 12 Syawal para alumnus Al-Khairat yang disebut Abnaul Khairat dari segenap pelosok menyelenggarakan silaturahmi. Dan ternyata 12 Syawal adalah hari wafatnya, yang juga hari haulnya untuk memperingati jasa dan kepeloporan ulama besar ini. Demikian sekilas riwayat Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Amin ya Rabbal Alamin. الحب معراج القلوب إلى السماء، وأنا منورة البهاء. الشوق بوصلة تزف الراحل